PA212 minta Jokowi mundur secara terhormat. Kalau nggak mau, kenapa rupanya? Mereka ini demo, asal demo. Yang penting bisa ngisi konten TikToknya. Dan tuntutannya mulai aneh. Masa demo tuntutannya turunin presiden? Ini kan lucu banget. Apa hubungannya penurunan presiden? Kayaknya demo mereka memang mencari-cari momentum aja. Sementara kalau kita tahu Indonesia sekarang sudah jelas prestasinya di depan mata, terutama dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi. Terus kenapa minta diturunin? Pakai ngotot harus terjadi 212. Nah, padahal kita tahu semua 212 ini kendaraan politik bertopeng agama. Mereka juga berkumpul, itu juga ada donaturnya. Digerakkan. Gerakan 212 ini merasa gerombolannya, wah, kita harus buat lagi. Oh, demo pakai berseri, itu bukan aspirasi itu. Itu dibalik itu ada kejahatan. Ini mendongkel. Mendongkel apa? Kerja pemerintah aja. Cuma bertopeng agama 212. Dalam demo itu mereka mengancam bahwa mereka akan terus melakukan demonstrasi berjilid-jilid sebagaimana dinyatakan oleh novel Pak Mukmin dan kawan-kawannya. Saya melihat narasi yang mereka keluarkan sebagai bentuk gertakan saja. Apakah dengan usaha yang gagal terus akan menghentikan mereka untuk bergerak atau berdemo? Saya kira tidak. Mereka akan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini tak bisa dibiarkan. Ormas terlarang jangan dikasih kendor, Pak Polisi. PA212 memberikan catatan terkait 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dalam memimpin Indonesia, Ketua PA212, Selamat Ma'arif mengatakan, belum ada prestasi menonjol di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Selain itu, banyak janji Presiden Jokowi yang belum terrealisasi selama 1 tahun menjabat. Di periode kedua, jika memang merasa tidak mampu, saran saya sebaiknya mundur secara terhormat, kata Selamat. Bahkan dia menuding pemerintahan Presiden Jokowi anti kritik dan tidak mau membuka pintu dialog dengan mengunjuk rasa, memaksakan undang-undang yang ditentang umat Islam seperti haluan ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Omnibus Law. Perubahan KPK begitu jelas. Pengelolaan pemerintahan gagal, pertumbuhan ekonomi drastis turun, dan gejala Islamofobia begitu tampak. Masuk tahun ke-6, mulai anti kritik yang berbeda sikap, bersikap habis selalu dengan kegigihan. Kelompok ini, apapun ceritanya, apapun teriakannya, turun secara sukarela dengan ksatria. Apapun itu isu yang sedang mereka ributkan, selalu ada pesan moral di bagian ending, di mana Jokowi diminta turun dari jabatannya. Salut, memang sakit hati. Selama bertahun-tahun gigi memperjuangkan turunkan Jokowi. Padahal kalau sabaran dikit, tahun 2024 itu tidak lama. 4 tahun lagi, tidak mudah bertahan dengan sikap pantang menyerah selama bertahun-tahun. Meski ending sangat mudah ditebak, dominasi minoritas atas warga Indonesia asli tak bisa dipungkiri, sehingga mengarah rakyat jadi budak di negara sendiri, kata Selamat. Sementara itu, juru bicara Mukmin mengatakan pihaknya mempunyai catatan atas 1 tahun rezim Jokowi. Pada periode kedua ini, catatan sudah pastinya semua rakyat sudah tahu akan memberikan rapor kebakaran yang isinya hampir merah semua, bahkan sudah menuju kebangkrutan dan krisis di segala bidang. Yang makmur dan sukses, begini ya, mereka meminta Jokowi turun secara terhormat. Kalau tidak mau, memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Memangnya mereka mau ngapain? Dan bisa apa? Mayoritas rakyat masih menginginkan Jokowi memimpin negara ini. Mereka hanya secuil, tapi merasa sangat besar. Padahal cuma sekolah kecil yang suka bikin ulah. Kalau mereka tidak senang dengan Jokowi, itu urusan mereka. Kalau mereka berharap atau bahkan meminta Jokowi mundur,
itu juga urusan mereka. Kalau Jokowi tidak mau turun dan mereka jadi sakit hati, itu salah mereka. Siapa suruh sakit hati? Tiada henti. Kalau rakyat masih menginginkan Jokowi sebagai presiden, itu urusan mereka, bukan urusan mereka. Jadi mereka maunya siapa yang jadi presiden? Rizik. Yang kata Rocky Gerung lebih Pancasilais ketimbang Jokowi. Lucu benar, pulang aja belum berani hadapi kasusnya, aja harus memakai langkah 1000 dan melarikan diri ke negara lain. Mayoritas rakyat juga sudah bosan dengan permainan serta drama yang mereka buat. Mereka mungkin lebih berharap kelompok ini pergi dari negara ini secara terhormat. Junjungan mereka ke Arab sana ini adalah solution rakyat senang karena mereka tidak ada. Mereka pun senang karena bertemu idolanya dan tidak bertemu lagi dengan Jokowi. Setiap hari bukankah itu yang mereka inginkan? Selama ini ketimbang melihat Jokowi tiap hari sampai sakit hati dan sakit kepala, lebih baik pergi saja, tidak perlu merasa sakit hati. Alasan mereka itu tidak masuk akal, cenderung membodohi publik dengan alasan yang dibuat-buat. Padahal sumbernya adalah dari perasaan sakit hati, tidak senang, lantas menjadi alasan apapun. Tak usah bawa-bawa rakyat dan menyerang pemerintah. Rakyat model mereka aja yang tidak senang, kelompok sakit hati yang gagal mencapai ambisi politik, atau sakit hati karena pernah dicampakkan rakyat yang lain. Lah biasa aja, cuma mereka aja yang paling ribut dan bising. Ini tak bisa dibiarkan. Ormas terlarang jangan dikasih kendor, Pak Polisi. PA 212 memberikan catatan terkait 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dalam memimpin Indonesia, Ketua PA 212, Selamat Ma'arif mengatakan, belum ada prestasi menonjol di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Selain itu, banyak janji Presiden Jokowi yang belum terrealisasi selama 1 tahun menjabat. Di periode kedua, jika memang merasa tidak mampu, saran saya sebaiknya mundur secara terhormat, kata Selamat. Bahkan dia menuding pemerintahan Presiden Jokowi anti kritik dan tidak mau membuka pintu dialog dengan mengunjuk rasa, memaksakan undang-undang yang ditentang umat Islam seperti haluan ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Omnibus Law. Perubahan KPK begitu jelas. Pengelolaan pemerintahan gagal, pertumbuhan ekonomi drastis turun, dan gejala Islamofobia begitu tampak masuk tahun ke-6. Mulai anti kritik yang berbeda sikap, bersikap habis selalu dengan kegigihan kelompok ini, apapun ceritanya, apapun teriakannya, turun secara sukarela dengan ksatria. Apapun itu isu yang sedang mereka ributkan, selalu ada pesan moral di bagian ending, di mana Jokowi diminta turun dari jabatannya. Salut, memang sakit hati. Selama bertahun-tahun gigi memperjuangkan turunkan Jokowi. Padahal kalau sabaran dikit, tahun 2024 itu tidak lama. 4 tahun lagi, tidak mudah bertahan dengan sikap pantang menyerah selama bertahun-tahun. Meski ending sangat mudah ditebak, dominasi minoritas atas warga Indonesia asli tak bisa dipungkiri, sehingga mengarah rakyat jadi budak di negara sendiri, kata Selamat. Sementara itu, juru bicara Mukmin mengatakan pihaknya mempunyai catatan atas 1 tahun rezim Jokowi. Pada periode kedua ini, catatan sudah pastinya semua rakyat sudah tahu akan memberikan rapor kebakaran yang isinya hampir merah semua, bahkan sudah menuju kebangkrutan dan krisis di segala bidang. Yang makmur dan sukses, begini ya, mereka meminta Jokowi turun secara terhormat. Kalau tidak mau, memangnya kenapa? Memangnya mereka mau ngapain? Dan bisa apa? Mayoritas rakyat masih menginginkan Jokowi memimpin negara ini. Mereka hanya secuil, tapi merasa sangat besar. Padahal cuma sekolah kecil yang suka bikin ulah. Kalau mereka tidak senang dengan Jokowi, itu urusan mereka. Kalau mereka berharap atau bahkan meminta Jokowi mundur, itu juga urusan mereka. Kalau Jokowi tidak mau turun dan mereka jadi sakit hati, itu salah mereka. Siapa suruh sakit hati? Tiada henti. Kalau rakyat masih menginginkan Jokowi sebagai presiden, itu urusan mereka, bukan urusan mereka. Jadi mereka mau Indonesia